Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bersama saya, Dr. Suwito SHMH, dalam kuliah pembaruan hukum pidana. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas atau menyampaikan materi tentang pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai pokok bahasan pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, ada baiknya kita tarik ke belakang, memahami apa itu hukum pidana. Sebagaimana kita ketahui, hukum pidana itu terbagi atas dua bagian, yaitu hukum pidana dalam arti objektif atau ius ponale dan hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi. Di dalam hukum pidana dalam arti objektif atau ius ponale itu meliputi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh semua orang, di mana pelanggaran atas norma yang dikaitkan dengan sanksi berupa pidana atau hukuman oleh pembuat undang-undang, atau peraturan yang mengatur tentang bagaimana dengan sarana apa pelanggaran atas norma perintah dan larangan tersebut ditindak. Peraturan tentang lingkup berlakunya norma tersebut baik mengenai lingkup waktu maupun ruang. Itu ius ponale atau hukum pidana dalam arti objektif. Ius ponale sendiri atau hukum pidana objektif sendiri terbagi atas dua bagian atau dibagi dua. Hukum pidana itu terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana material? Hukum pidana material, kalau dalam mata kuliah hukum pidana pada S1 kita sudah pelajari, yaitu tentang apa-apa saja atau perbuatan apa saja yang dapat dipidana atau disebut delik. Kemudian mengatur siapa yang dapat dipidana dan dapat dipertanggungjawabkan siapa pelaku perbuatannya. Kemudian mengatur kapan perbuatan pidana itu dilakukan atau kita kenal dengan tempus delicti, bagaimana pemidanaannya, penghukumannya atau cara menghukumannya. Jadi ancaman pidana dalam hukum pidana material itu bersifat abstrak. Kenapa dikatakan bersifat abstrak? Karena hukum pidana material itu seluruh peraturan-peraturannya dihimpun di dalam satu kodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seluruh perbuatan-perbuatan, aturan-aturan termuat di dalam buku 1 KUH Pidana atau KUHP yang kita kenal. Dan juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Itu hukum pidana dalam arti material. Jadi segala sesuatu yang diatur di dalam KUHP itu dan ketentuan-ketentuan yang diatur di luar KUHP itu yang disebut dengan hukum pidana material. Kemudian yang kedua itu hukum pidana formil. Kita tahu hukum pidana formil itu adalah sering kita kenal dengan hukum acara pidana. Apa yang diatur di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu? 1. Mengatur cara-cara pelaksanaan hukum pidana material. Oleh karena itu, hukum pidana formil ini atau hukum acara pidana ini diatur tersendiri sebagaimana kita tahu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.
atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Nah, hukum acara pidana inilah bisa dikatakan sebagai hukum yang bersifat konkret. Artinya dia merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material. Kemudian di dalam bagian hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi itu meliputi hal-hal yang sifatnya subjektif atau kewenangan dari penguasa, dalam hal ini negara, untuk menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang. Hak-hak penguasa itu antara lain adalah hak untuk memberi ancaman pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, hak untuk melaksanaan pidana atau melaksanakan penghukuman, pemidanaan. Itu yang hal-hal yang diatur di dalam ius puniendi. Nah, hak-hak negara atau hak-hak penguasa atau hak-hak pemerintah ini terdapat baik pada pemerintah pusat dengan undang-undang maupun pemerintah daerah dengan peraturan-peraturan daerah. Di sana juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan bagaimana seseorang itu dapat dipidana. Saya kira pemahaman hukum pidana yang dapat diingat kembali sebelum kita masuk pada pokok bahasan tentang bagian dari kebijakan hukum pidana sudah cukup jelas. Baik, jadi apa itu hukum pidana? Hukum pidana dapat dipahami sebagai bahagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, berisi dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh atau dilarang dilakukan, yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dalam pengertian-pengertian lain, para pakar berpendapat berbeda-beda, pada hakikatnya pengertian dari mereka itu adalah sama. Atau dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu adalah seperangkat peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang di dalamnya terkandung perintah-perintah atau larangan-larangnya, yang apabila terdapat pelanggaran dari perintah atau larangan tersebut, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi atau terkandung sanksi. Itu arti dari hukum pidana. Baik, kita masuk kepada pembaharuan hukum pidana. Nah, membahas mengenai pembaharuan hukum pidana ini, kita juga tidak dapat melepaskan dari sejarahnya sendiri. Hukum pidana kita atau yang kita gunakan sekarang ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Itu ketentuan-ketentuan tindak pidana umum. Jadi merupakan induk dari peraturan hukum pidana positif di Indonesia adalah KUHP. Nah, kapan KUHP ini digunakan di Indonesia? KUHP yang kita gunakan sekarang ini diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koningsbesluit atau titah raja Belanda pada waktu itu 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak Januari 1918. KUHP atau nama aslinya adalah WVS atau Wetboek van Strafrecht, adalah menurunkan atau adalah kitab undang-undang hukum pidana Belanda. Kemudian karena Indonesia merupakan daerah koloni Belanda,
maka pemerintah kolonial memberlakukan KUHP di Indonesia atau WVS ini di Indonesia kemudian disebut dengan WVSNI atau Wetboek van Strafrecht Nederland Indie. Itu pada tahun 1881 dan yang diberlakukan di Belanda tahun 1886. Walaupun WVSNI ini merupakan turunan atau kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang digunakan di Indonesia oleh pemerintah kolonial, berlakunya dengan asas konkordansi atau penyesuaian bagi pemberlakuan WVS di negara-negara jajahan Belanda. Beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah-daerah koloni Belanda pada waktu itu, termasuk wilayah Indonesia, dihapuskan. Itu arti dari asas konkordansi, yaitu penyesuaian. Nah, kapan kita akan memberlakukan KUHP secara resmi di dalam pembaharuan hukum pidana ini? Jadi setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya atau setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia, maka dengan dasar pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, WVSNI tetap diberlakukan. Jadi Wetboek van Strafrecht Nederland India ini KUHP Belanda yang digunakan di Indonesia disebut WVSNI ini diberlakukan berdasarkan ketentuan pasal Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Jadi KUHP yang sekarang kita gunakan ini resmi berlaku di Indonesia itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu disebutkan bahwa WVSNI ini diubah menjadi Wetboek van Strafrecht, yaitu disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kita kenal sekarang ini. Nah, karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946, maka sepeninggal dari penjajahan Jepang, yang dalam beberapa hal Jepang juga memberlakukan ketentuan hukum pidana pada masa penjajahannya, maka terdapatlah dualisme KUHP pada saat itu. Nah, oleh karena muncul dualisme KUHP, setelah tahun tersebut, pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni berlakunya KUHP tadi bagi seluruh wilayah Indonesia. Nah, itulah sepenggal sejarah dari pembaharuan hukum pidana. Itu belum lagi kita jika menarik sejarah bagaimana pemerintah Belanda memberlakukan KUHP di negaranya setelah merdeka dari Prancis, karena hukum kita sekarang ini, KUHP kita sekarang ini adalah peninggalan dari kolonial Belanda, sedangkan Belanda sendiri adalah bekas jajahan Prancis yang menggunakan hukum Prancis atau yang disebut dengan kode penal, dan tarik terus sampai kepada masa Romawi. Tapi dalam pembahasan ini kita tidak lagi membahas jauh ke sana karena waktu yang tidak memungkinkan. Dan itu materi tentang sejarah-sejarah pembaharuan KUHP sebelum Indonesia merdeka atau sebelum diberlakukannya KUHP menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Itu ada materi tersendiri yang akan disampaikan dalam
materi-materi hukum pidana dan sejarahnya. Baik, kita masuk di pokok bahasan pada kuliah kita kali ini, yakni pembaharuan hukum pidana sebagai kebijakan dari hukum pidana. Baik. Pembaharuan hukum pidana dalam pandangan fungsional dipandang dari 3 fase. Jadi ada 3 fase hukum pidana dalam konteks pembaharuan. Bagaimana hukum itu dibuat? Bagaimana hukum pidana itu diubah? Itu terdapat 3 fase. Tentu saja satu adalah fase kebijakan perundang-undangan atau fase kebijakan legislatif. Kewenangan legislatif untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang kedua, fase konkretisasi hukum oleh hakim atau kebijakan penegakan hukum atau penetapan sanksi ya. Ini sudah membahas pada tataran pelaksanaan hukum pidananya. Fase konkretisasi hukum oleh hakim ini atau kebijakan penegakan hukum dan penetapan sanksi ini yang tadi kita sebut dengan hukum in concreto atau hukum yang konkret. Jadi ketentuan-ketentuan hukum pidana, pasal-pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana dan bagaimana memidananya yang termuat di dalam KUHP kita itu, terutama dalam ketentuan-ketentuan umum, itu semuanya adalah hukum yang abstrak atau hukum in abstracto. Nah, fase kedua, konkretisasi hukum oleh hakim ini, yang akan melahirkan nanti putusan yang didahului dengan segala proses dalam sistem peradilan hukum pidana, itulah yang disebut dengan hukum yang konkret. Putusan hakim itu adalah hukum yang konkret, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum abstrak. Nah, pelaksanaan pidana oleh aparat dan eksekusi pidananya itu adalah fase yang ketiga. Ini juga tindakan atau wilayah hukum in concreto atau hukum konkret. Baik, perlu kita cermati bahwa pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai. Sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, khususnya di alinea keempat. Apa itu tujuan, apa yang dirumuskan pada alinea keempat? Yaitu tujuan pembaharuan hukum atau tujuan hukum. Tujuan hukum ini secara filosofis adalah kesejahteraan dan kebahagiaan dan perlindungan bagi masyarakat. Jadi pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, di sana terkandung tujuan daripada hukum, yakni menyajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air tumpah darah Indonesia. Di situ ada terkandung memajukan kesejahteraan umum dan melindungi. Nah, hukum inilah konteks melindungi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu maksudnya dari usaha pembaruan hukum Indonesia sudah ada sejak lahirnya Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Baik. Hal-hal apa saja dan bagaimana pembaharuan hukum itu terjadi atau dapat dilakukan dapat kita cermati pada slide ini. Saya gambarkan sesungguhnya terjadi pembaharuan hukum pidana itu semata-mata agar hukum yang diterapkan itu memiliki legalitas
atau keabsahan di dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Prosesnya bagaimana? Nah, ini berkaitan erat dengan pembahasan kita bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan dari hukum pidana. Dilatar belakangi karena ada masalah-masalah yang sangat krusial atau masalah-masalah yang spesifik atau masalah sentral, yakni aspek-aspek sosiopolitis, sosiofilosofis, dan sosiokultural. Nah, aspek-aspek yang melatari belakangi pembaharuan hukum pidana atau memperbaharui hukum pidana ini karena ada 3 aspek penting, yakni sosiopolitis. Jadi secara politik, KUHP kita, terutama ya hukum pidana kita yang berlaku saat ini, sudah tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang berdaulat ya. Karena memang kita ketahui bahwa secara politis KUHP kita ini adalah peninggalan penjajah Belanda atau peninggalan kolonial, maka dari aspek politik Indonesia belum memiliki produk hukum pidana. Nah, itu dari aspek politik. Tuntutan perkembangan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa hingga saat sekarang ini, sudah lebih dari 2 abad kita masih menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Itu salah satu aspek yang melatar belakangi diperlukannya pembaharuan hukum pidana atau tuntutan agar bangsa Indonesia memiliki KUHP sendiri. Kemudian dari aspek sosiofilosofis. Nah, sosiofilosofis ini tentu kita membicarakan atau membahas mengenai sejarah dari hukum pidana kita. Nah, secara filosofis yang dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat kita, maka dibentuknya atau berlakunya KUHP kita sekarang ini tidak mencerminkan latar belakang dari masyarakat atau bangsa Indonesia, karena merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi secara filosofis Indonesia memerlukan hukum pidana sendiri yang berkepribadian bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kemudian sosiokultural. Sosiokultural itu adalah berkaitan erat dengan tuntutan sosial masyarakat ya. Budaya bangsa kita, kemudian adat istiadat, kebiasaan, dan yang berkenaan dengan kultur bangsa Indonesia. Di sana sini terdapat kekurangan yang sangat mendasar yang tertuang dalam KUHP yang ada sekarang ini. Perbuatan-perbuatan pidana, pemidanaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur adat istiadat, kebiasaan masyarakat kita. Sesungguhnya KUHP kita sudah tertinggal jauh dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat kita sendiri. Itu dari aspek sosiokultural. Jadi ketiga aspek inilah yang melatar belakangi pembaharuan hukum pidana. Nah, kita ketahui sekarang ini atau pada saat kita sekarang ini, upaya-upaya dalam pembaharuan hukum pidana, pemerintah bersama dengan DPR telah melakukan
atau menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Ini adalah upaya-upaya membentuk hukum atau membuat hukum atau memperbarui hukum dengan membuat sendiri produk hukum yang sedang dirancang dalam rancangan KUHP atau RKUHP. Sejauh ini RUU KUHP ini sudah merupakan RUU KUHP yang keempat ya. Pemerintah Indonesia sudah sejak tahun 1980-an kalau saya tidak keliru, itu sudah mulai membentuk tim perumus dan penyusun KUHP baru atau RUU KUHP. Sejak RUU KUHP pertama hingga saat ini RUU KUHP yang keempat itu sudah berapa puluh tahun kalau sejak tahun 1980-an. Dan sampai saat ini kita belum memiliki KUHP sendiri dan masih dalam bentuk RUU KUHP. Nah, RUU KUHP yang sedang dirancang inilah yang merupakan proses legislatif. Nah, proses legislatif ini nanti akan melahirkan kebijakan legislatif. Nah, kebijakan legislatif inilah yang nanti sering kita istilahkan dengan politik hukum. Dalam rangka pembentukan KUHP baru atau produk hukum Indonesia, kebijakan legislatif yang didahului dengan proses legislatif terhadap pembaharuan hukum pidana atau pembentukan KUHP Indonesia antara lain adalah mengatur upaya-upaya itu adalah upaya-upaya dalam mengatur, membuat sistem pidana dan pemidanaan. Kemudian di dalamnya juga terkandung kebijakan-kebijakan sosial. Dalam merumuskan kebijakan legislatif yang nantinya akan menjadi undang-undang, maka DPR di sini tentu saja harus merumuskan mengenai kebijakan-kebijakan sosial yang mencerminkan tadi aspek sosiokultural ya. Kemudian tentu saja namanya juga KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana tentu akan bermuatan kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Itu yang dapat dilakukan dalam upaya-upaya melahirkan kebijakan legislatif atau yang sering kita sebut dengan politik hukum pidana. Nah, akan bermuara kepada lahirnya satu ketentuan atau peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini akan melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai legalitas pelaksanaan hukum pidana. Nah, seperti itu kira-kira alur dari kebijakan legislatif hukum pidana dalam rangka membuat KUHP sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sudah sangat tertinggal ya dengan KUHP yang ada sekarang ini. Satu-satunya produk hukum pidana bangsa Indonesia yang dulu kita sering mendengarnya sebagai karya agung bangsa Indonesia itu hanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kebijakan legislatif Indonesia tentang hukum pidana ini baru melahirkan satu undang-undang yakni berkaitan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itulah satu-satunya produk hukum pidana. Sedangkan KUHP sendiri kita belum punya, melainkan masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda atau turunan dari Wetboek van Strafrecht
Ya, saya kira itu ya. Baik, kita lihat bagaimana alur kebijakan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang tadi kita membicarakan mengenai aspek atau latar belakangnya, bagaimana yang melatar belakangi itu dilakukan proses legislasi, sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan proses legislatif itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan. Nah, di sini kebijakan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang atau yang berperanan besar dalam konteks ini adalah DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, program legislasi DPR dalam proses legislasinya itu sering kita kenal dengan program pembentukan peraturan undang-undangan ini sering kita dengar dengan program legislasi nasional atau prolegnas. Nah, prolegnas ini tadi upaya-upaya legislasi yang melahirkan menyusun konsep-konsep, merumuskan keempat hal yang tadi itu disebut dengan kebijakan hukum pidana. Itu sudah saya jelaskan tadi bahwa proses legislasi nasional dan kebijakan hukum pidana itu adalah merupakan politik hukum pidana. Nah, prolegnas, kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR inilah yang nanti akan melahirkan hukum baru atau ketentuan-ketentuan baru di dalam pembaharuan hukum pidana. Seperti itu ya. Nah, coba kita cermati hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana ini. Hukum pidana atau yang sering disebut pula dengan penal polisi dapat dilihat dari segi politik hukum maupun dari politik kriminal ya. Politik hukum, politik kriminal berkaitan erat dengan proses legislasi tadi dengan yang melahirkan kebijakan-kebijakan hukum pidana. Nah, politik hukum ini menurut Prof. Sudarto yang saya kutip dari bukunya adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Ya, ini saat tertentu ya di mana peraturan-peraturan itu memang sangat dibutuhkan. Jadi kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa tuntutan untuk adanya pembaharuan hukum atau pembaharuan peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah merupakan desakan karena kebutuhan masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh hukum yang ada saat ini sudah sangat tertinggal dan tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dalam hal-hal tertentu. Terutama saat ini ya, begitu pesatnya perkembangan teknologi yang beberapa hal terhadap perilaku dan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita yang berkenaan dengan pemanfaatan atau penggunaan teknologi sudah tidak terakomodir dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada atau KUHP kita sudah tidak menjangkau ke sana. Nah, itu yang dimaksud oleh Prof. Sudarto bahwa itu adalah mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi adalah saat ini tuntutan-tuntutan kebutuhan hukum masyarakat sudah tidak dapat lagi dipenuhi oleh hukum yang ada atau KUHP kita saat ini. Baik,
Nah, ini selanjutnya Prof. Sudarto juga menyampaikan bahwa kebijakan hukum pidana dapat kita artikan sebagai usaha-usaha untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang tujuan utamanya ialah untuk mencapai cita-cita Indonesia, yaitu tidak hanya mengatur warga masyarakatnya melalui undang-undang, namun juga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Itu tadi yang dimaksud dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini tujuan hukum atau tujuan negara Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang dilakukan pembaharuannya melalui lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan terkait. Itu tadi, proses legislasi dilakukan oleh DPR dalam bentuk prolegnas, kemudian melahirkan konsep-konsep atau rumusan-rumusan yang akan berujung pada lahirnya kebijakan-kebijakan hukum pidana. Seperti itu. Kemudian apa masalah utama dalam kebijakan hukum pidana yang melatar belakangi harus ada pembaharuan hukum pidana? Nah, yang pertama adalah perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Nah, KUHP kita atau ketentuan-ketentuan pidana yang ada sekarang ini, menurut beberapa pendapat pakar sudah tidak menjangkau lagi atau tidak lagi dapat diandalkan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang seharusnya bisa dipidana tetapi pada kenyataannya tidak dapat dituntut dalam perkara pidana, atau sebaliknya ada ketentuan-ketentuan yang seharusnya tidak dipidana menjadi dipidana. Nah, kemudian yang kedua masalah sanksi, yakni sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Nah, dua hal ini tercermin dalam rancangan-rancangan atau rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang sedang dalam proses legislasi ya. Di sana antara lain mengatur tentang pemidanaan yang masih kontroversi. Antara lain contohnya adalah bagaimana pemidanaan terhadap pelaku atau perbuatan santet dan lain sebagainya ya. Nanti itu akan ada pembahasan tersendiri dalam mata kuliah ini juga mengenai perbuatan dan sanksi apa yang patut dikenakan kepada pelanggar. Baik. Analisa penting terhadap dua masalah yang tadi itu adalah, saya ringkas, yang pertama adalah tujuan hukum pidana. Jadi hukum pidana ini seperti cabang hukum yang lainnya, yakni tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini kalau kita membicarakan masalah sejarah terbentuknya hukum atau bagaimana hukum itu ada, kapan hukum itu ada, dan untuk apa hukum itu ada, itu sudah masuk ranah pembahasan filsafat hukum, yakni tujuan hukum yang utama itu pada saat itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Nanti dalam perkembangannya ada teori-teori tujuan hukum, teori-teori keadilan, ada teori dari Gustav Redbrew yang lebih mendahului lagi teori keadilan Aristoteles, ada teori keadilan distributif, ada teori keadilan kumulatif. Nanti akan kita bahas dalam pokok bahasan yang lain di mata kuliah pembaruan hukum pidana ini. Kemudian penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki. Artinya perbuatan yang diusahakan untuk dicegah
atau ditanggulangi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Ini maksudnya adalah masalah sentral mengenai perbuatan yang tidak dikehendaki itu harus dicegah atau ditanggulangi. Ya, dicegah atau ditanggulangi. Jadi di dalam RUU KUHP di sini harus mengatur bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya tidak harus dimasukkan di dalam ketentuan KUHP itu harus dicegah atau ditiadakan, sehingga tidak mengacaukan atau membuat ketentuan undang-undang itu jadi rancu seperti itu ya. Nah, hal yang penting juga adalah penentuan biaya dan hasil. Artinya penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, yakni biaya dalam hal pembuatan peraturan tersebut hingga pelaksanaan penegakan hukum. Jadi konsekuensi pembaharuan hukum pidana atau konsekuensi dari adanya proyek legislasi gitu ya, walaupun di sana namanya pembiayaan terhadap program legislasi nasional dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam pembentukan KUHP yang baru kita ini, konsekuensi logisnya adalah memerlukan biaya. Nah, berbanding lurus mestinya antara biaya dengan hasilnya. Nah, yang kita harapkan hasilnya adalah maksimal, optimal, mengakomodir kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan atau perkembangan zaman masa sekarang ini, dan semestinya berlaku selamanya dia tetap aktual. Nah, biaya dalam pembuatan peraturan tersebut sampai dengan pelaksanaan penegakan hukum. Nah, dalam konteks penegakan hukum sama, yakni mesti ada biaya-biaya sebagai konsekuensi dari sistem peradilan pidana. Bagaimana perkara pidana itu sejak saat penyelidikan, penuntutan, proses peradilan, itu seluruh sub-sistem dalam sistem peradilan pidana itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini berbalik dengan asas hukum pidana ya. Salah satu asas hukum pidana itu adalah asas hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana itu terdapat asas cepat, biaya ringan ya. Asas sederhana, jadi proses peradilan pidana itu mesti terkandung asas sederhana, prosesnya cepat, kemudian biaya ringan. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentu saja biayanya lebih besar, tetapi bagi seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, maka berlaku asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini artinya kebalikannya dari penentuan biaya dan hasil. Berikut kemampuan aparat hukum. Ini salah satu masalah sentral tadi. Jadi penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari aparat penegakan hukum. Jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Ini dapat kita bahas atau saya jelaskan kapasitas dan kemampuan kerja aparat penegak hukum. Dalam sistem penegakan hukum kita memang diperlukan integritas tinggi, kemampuan, kecakapan, ya, kecerdasan. Tidak cukup itu, tapi kecerdasan itu juga harus mencakup kecerdasan intelektual,
kecerdasan spiritual, kecerdasan moral. Nah, itu bekal dari penegak hukum ya. Nah, bekal atau yang harus dimiliki oleh penegakan hukum. Salah satu saja tidak dimiliki menyebabkan kinerja aparat hukum kita menjadi tidak profesional atau unprofessional conduct, itu istilahnya ya. Nah, jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Nah, pembebanan tugas terhadap aparat penegak hukum agar optimal dalam menjalankan penegakan hukum itu semestinya dibagi secara proporsional dan tidak berlebihan, karena sistem penegakan hukum ini kan juga harus mengedepankan analisis-analisis yuridis yang menuntut kecerdasan dan stamina yang prima. Jadi bila terlampau berat beban tugas dari aparat penegak hukum, ya, pertimbangan-pertimbangan hukumnya menjadi tidak efektif dan sangat mencederai rasa keadilan pada akhirnya nanti. Saya kira itu. Kemudian upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana? Nah, tadi sudah saya gambarkan ada upaya-upaya atau proses-proses yang dilakukan. Maka upaya yang pertama adalah tentu saja memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adanya tuntutan pembaharuan hukum pidana itu sudah pasti bahwa dilatar belakangi karena terdapatnya kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada, dan keberadaannya sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan. Itu salah satunya, maka harus diperbaiki. Jadi itu upaya-upaya memperbaiki perundang-undangan. Kemudian membuat undang-undang yang baru. Kalau tadi memperbaiki undang-undang atau perundang-undangan, atau istilahnya kita mengenal adanya revisi undang-undang atau ada amandemen undang-undang, itu ya. Itu dalam konteks memperbaiki undang-undang. Nah, yang kedua adalah membuat undang-undang yang baru. Ini penting untuk mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan dan kekurangan tadi yang tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, inilah yang kita sebut dengan RUU KUHP yang akan menjadi KUHP kelak. Ini adalah undang-undang yang baru, meskipun sesungguhnya banyak norma-norma dan kaidah-kaidah di dalam KUHP yang lama itu tetap digunakan dan tetap masih relevan diberlakukan. Tapi dalam hal ini tetap akan menjadi undang-undang yang baru, yang memiliki legalitas dalam pelaksanaan hukum pidana tadi yang disebut ya. Yang berikut melakukan penelitian-penelitian mendalam oleh kalangan ilmuwan dan akademisi terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah. Ini penting, ini stakeholder dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang. Itu perlu adanya kajian-kajian melalui penelitian-penelitian yang mendalam. Di sana dianalisis, di sana dipertimbangkan, di sana disusun konsep-konsep, di situ dirumuskan bagaimana semestinya undang-undang itu yang akan diberlakukan. Nah, ini dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan, akademisi, dan berbagai kalangan ya yang memiliki kompetensi untuk itu, sehingga undang-undang ini kelak di kemudian hari memang tidak terdapat masalah-masalah sebagaimana undang-undang yang lama.
Kemudian penemuan hukum oleh para hakim sebagai penegak hukum. Nah ini, kalau di negara-negara Anglo-Saxon, putusan hakim itu adalah berlaku sebagai undang-undang. Saat ini pun di negara kita, putusan hakim juga dapat berlaku sebagai sumber hukum ketika putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ya. Atau yang sering kita kenal dengan jurisprudensi. Tetapi apakah jurisprudensi, putusan-putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap itu adalah hukum baru? Tidak demikian. Karena hukum baru atau penemuan hukum oleh hakim atau referendum ini namanya ya, penemuan hukum oleh hakim itu adalah putusan hakim yang menjatuhkan pemidanaan ataupun melepaskan seseorang terdakwa apabila dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata tidak terdapat ketentuan-ketentuan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, atau perbuatan pidana itu tidak diatur oleh hukum atau tidak terdapat pengaturannya di dalam undang-undang. Maka putusan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan hukumnya itulah yang disebut dengan penemuan hukum, yaitu upaya-upaya. Penemuan-penemuan hukum ini nanti akan diakomodir sebagai upaya-upaya dalam merumuskan peraturan perundang-undangan atau KUHP yang baru itu sebagai norma atau ketentuan-ketentuan. Artinya penemuan hukum oleh hakim ini dapat diakomodir sebagai upaya pembaharuan hukum pidana. Jadi itu kesimpulannya adalah pembaharuan hukum pidana itu adalah memperbaharui ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana atau memperbaharui kitab undang-undang hukum pidana yang sudah ada. Oleh karena dia memperbaharui atau disebut dengan pembaharuan, maka secara etimologis berarti adalah memperbaiki atau ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang lama dan sedang dalam proses untuk diperbaharui. Jadi mengacu kepada undang-undang yang lama dan sedang dalam proses untuk diperbaharui. Tadi ya, proses legislatif, kemudian kebijakan-kebijakan, hukum pidana, kemudian ada politik hukum, itu adalah semuanya proses pembaharuan, memperbaharui yang lama. Maka kebijakan hukum pidana ialah satu usaha untuk membuat peraturan pidana menuju yang lebih baik dan tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Jadi tujuan dibentuknya atau dilakukannya pembaharuan itu semata-mata sesungguhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Itu ya kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Maka usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana itu adalah merupakan bidang politik hukum pidana. Jadi dia sudah masuk ranah politik hukum. Jadi ranah perpolitikan Indonesia. Jadi itulah usaha-usaha atau upaya-upaya dari pembaharuan hukum pidana dalam yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, dan itu semua kita sebut sebagai
politik hukum pidana. Baik, saya kira kuliah kita pada pertemuan kali ini sampai di sini. Silahkan dipelajari. Bila ada hal-hal yang ini bisa ditanyakan pada lain kesempatan. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam materi atau pokok bahasan lainnya dalam mata kuliah pembaharuan hukum pidana. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.